Embun Segoro merupakan sebuah homestay yang terletak di pantai selatan Jawa, tepatnya di wilayah Pantai Mbuluk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Cukup banyak pilihan rute dari Yogyakarta ke pantai selatan ini. Waktu itu kami via Siluk Panggang. Kita akan lewat Resto Kopi Panggang Daharan Deso. Cukup banyak rute dari Jogja ke sini sebenarnya, tapi kami sarankan jangan lewat tanjakan Ciromati karena sangat curam, terutama bagi kita yang nggak kenal medannya. Ini adalah pos TPR di dekat Pantai Baron, di mana kita harus membeli tiket masuk. Tiket masuk kawasannya tergolong sangat murah ya. Rp10.000 kita sudah bebas keluar masuk semua pantai yang ada di sini. Mulai dari Baron, Indrayanti, Pok Tunggal hingga Seruni. Bentangan yang dicakup oleh tiket ini adalah Pantai Baron di paling barat hingga Seruni di paling timur, itu sekitar 10 kilo ya. Ini adalah akses masuk ke Embun Segoro, masih tampak berbatu ya jalannya, tapi nggak terlalu jauh kok ke dalamnya. Tiket kawasan tadi belum mencakup biaya parkir di masing-masing pantainya ya. Di masing-masing pantai kita membayar tiket parkir lagi, tapi murah kok, hanya 5.000. Berlaku tanpa batasan waktu. Di sini kita sudah semakin dekat dengan homestay-nya. Pantai Mbuluk ini relatif kurang terkenal dibandingkan lain-lainnya seperti Krakal, Kukup, Baron, apalagi Indrayanti. Tapi jangan underestimate dulu, karena di Pantai Mbuluk ini ada hidden gem-nya loh. Nanti kami tunjukkan. Dan pantai ini juga relatif tidak terlalu ramai. Nah, ini kami sudah sampai di Pantai Mbuluk, di mana homestay Embun Segoro berada. Tampak ombaknya cukup kencang, khas pantai selatan Jawa ya. Hari Jumat siang itu kami yang pertama tiba di sini. Homestay-nya tampak di latar belakang mobil tadi ya. Pengelola homestay segera menyambut kami, lalu mengajak kami naik tangga ke atas karena homestay-nya memang berada di agak di atas bukit begitu. Tangganya tampak cukup aman ya. Kami diajak belok kiri, sementara ada tangga yang masih naik lagi ke atas. Nah, ini dia homestay-nya. Eksteriornya tampak agak joglo-joglo begitu ya, dengan bahan kayunya. Sementara tembok samping dan belakangnya sih dari semen dan bata. Itu yang kami pasang. Deru ombaknya terdengar kencang banget ya dari sini. Meskipun sebenarnya kita berada cukup jauh dari bibir pantai. Teras ini tampaknya bisa menjadi tempat yang bagus sekali untuk melihat ke pesisir sambil menikmati sunset ataupun sunrise. Nah, ini tampak pandangan sisi dari homestay-nya ya. Atap khas joglo, beranda depannya juga cukup luas. Kayunya ini kokoh banget ya, mungkin kayu jati ini. Tapi tampaknya tidak ada jendela di kamarnya. Bagaimana interior homestay? Ayo kita langsung masuk saja. Ke bawah sana. Tampak di sini ruang tamunya serba kayu ya, dengan fan besar di ceiling atas. Oh ya, homestay ini tanpa AC ya. Suasana ruang tamu rumah Jawa zaman dulu. Homestay ini punya 2 kamar. Ini kamar yang pertama. Tembok dan dak atasnya sebenarnya beton itu, tapi dicat ala kayu. Kalau dinding di sebelah kanannya itu sih memang betulan kayu. Kamarnya cukup bersih. Ini kamar yang satu lagi. Spraynya nuansa kuning ya saat itu. Tampak ada fan di atas jendela. Secara umum sih bersih. Nah, di sebelah sini ada dapur. Kita juga bisa masak di sini karena disediakan kompor dan juga ada gasnya. Masih tetap konsisten dengan nuansa kayunya ya, catnya kayu. Wastafel di depan kamar mandi ini juga oke. Kita coba lihat kamar mandinya. Seperti ini, kamar mandinya luas sekali ya, dan juga bersih di dalamnya. Tapi tentunya tidak ada water heater karena di sini memang di pantai. Handuk sudah tersedia di homestay ini.
Tapi toiletries dan peralatan mandi, sikat gigi gitu kita harus bawa sendiri. Di dalam kitchen set sudah tersedia gula, teh, kopi, kemudian juga panci, wajan untuk peralatan memasak ya. Gelas-gelas juga, gelasnya sudah bersih, sudah siap dipakai. Ada ketel air juga untuk memasak air di sini. Yu ngapain Yu? Buka aja Bit ini Bit. Di vlog ini kami ingin menunjukkan jendelanya ya. Khas jendela zaman dulu ya, ini kayu solid tuh, jadi bukan kaca. Kalau kita mau terang ya jendelanya harus dibuka seperti ini ya. Tampak view-nya ke teras di sebelah kanan homestay. Ke arah laut lepas itu tampak anak-anak sedang duduk-duduk di meja kursi yang tersedia. Terlihat juga di sini ada beberapa kasur yang bisa kita gunakan ya, bebas digunakan. Jadi kalau malam mau gelar di lantai juga bisa. Ini adalah kamar yang satu lagi. Konsep jendelanya sama, kayu solid. Sebaiknya memang langsung dibuka supaya ventilasinya lebih baik. Oh ya, lantai homestay ini dari acian semen, dicat merah. Agar aware saja karena mungkin tidak semua orang cocok dengan konsep seperti ini. Tapi sebenarnya lantainya bersih. Ketika itu anak-anak langsung bikin mie, kami juga makan siang dulu. Tadi kami sudah beli di jalan karena agak sulit mencari di sekitar homestay. Selesai makan siang kami langsung turun ke pantai Mbulu. Kami nggak tahu juga apakah Mbulu ini merupakan sebutan lain bagi Blulu. Blulu itu bahasa Jawa bagi buah kelapa kecil yang masih seukuran jambu air. Bahasa Jawa itu kan dalam beberapa hal kosakatanya jauh lebih lengkap ya. Tahap perkembangan buah kelapa itu saja dari kecil sampai besar itu kan mancung, manggar, melulu, lalu cengkir, degan, baru kelopo. Oh, tingginya. Ada apa, Bit? Ada apa, Bit? Ini aku yang kepiting. Mana? Kepiting. Ini kepiting. No. Oh, kecilnya. Tak nampaknya. Ikannya kecil-kecil. Ini apa nih? Ini kayaknya ini dah. Apa? Ya bukan bintang laut. Mana coba? Ada bintang laut kayak begitu. Itu bintang laut. Ini kepiting. Itu bintang laut. Mana sih? Ini. Ah. Ya masuk dia. Ini apa sih ya? Tarik ya. Nanti putus. Tadi putus ya? Iya. Mati enggak? Enggak lah. Ini loh kelihatan banget. Oh iya, ini bintang laut nih. Bintang laut kan ya? Din, kita ke sana, Din. Itu ada lautan. Apa? Lautan. Mana lautan? Ini. Lewat sini lah. Oh ini alga ya? Mana? Ini. Itu laut. Ya alga. Ada ikan. Ada ikan. Ikannya berarti terjebak di sini ya, Din ya? Ih, bagus ya ini ya. Yang kami suka dari Pantai Mbuluk ini adalah karena ekosistemnya masih sehat sekali. Tumbuhan dan hewan-hewan laut di sini masih alami. Terlihat di sini ya, batu-batu karang ditumbuhi ganggang tebal. Pada gilirannya ganggang tebal tadi menjadi ekosistem bagi hewan-hewan laut lainnya. Nih, Bit. Ikan-ikan itu. Ini jijik banget ini. Apa sih? Bolong-bolong. Jijik banget. Jijik sih ini. Apa itu? Ini kayak hewan. Telur. Bukan, dia kayak ganggang gitu. Ih, jijik. Itu no lihat no, bolong-bolong. Ih, ya alganya goyang-goyang. Karena mati tahu. Bukan. Ganggang. Oh, sunset kayaknya dari sana nih. Pasirnya makan baru bagus ke arah sana cahayanya ya. Haidar, kunci tadi sama Yu kan? Tekstur pasir di Pantai Mbuluk ini tidak padat. Jadi kalau kita injak kaki kita jeblos gitu. Tak pe. Ini apa? Tapi pasirnya ini, Din ya, Makan orang. nggak padat ya. Pasirnya makan orang menurut istilah anak kami. Ramaian.
Ini apa ini? Hewan baru. Udah belum? Ini ya parasit. Kutu laut. Iya. Jangan ditenggelam. Oh ya, deretan pantai-pantai selatan Jogja ini karakternya berbeda-beda. Pantai Baron punya pasir yang landai dan sungai bawah tanahnya yang terkenal. Pantai Indrayanti atau Pulang Syawal kurang lebih sama. Pulang Syawal itu maksudnya ya pulang saat Syawal atau Lebaran. Kalau Pantai Buluk dan Kukup ini kan kurang lebih sama ya. Jadi dia punya pasir tapi juga punya karang-karang yang besar. Pantai Kukup ini dikenal juga dengan Pantai Mesra. Agak beda dengan karakternya misalnya Pantai Ngelambor, sekitar 28 kilo ke arah timur Buluk. Pantai seperti ini punya biota laut yang cantik sehingga snorkeling yang ngetren di sini. Pantai Buluk sendiri merupakan pantai aktif ya, dalam artian bahwa banyak nelayan yang juga mencari nafkah di sini, mencari ikan atau hewan-hewan lainnya dengan jala ataupun dengan pancing. Pantai Buluk ini relatif masih belum terlalu lama dikembangkan, masih perlu waktu untuk terus berbenah, terutama dari segi atraksi wisatanya. Namun tetap jangan sampai mengorbankan ekosistem pantai yang masih sangat sehat di sini. Ini merupakan modal yang tetap harus dijaga kelestariannya. Selepas asar, keluarga kami dari Jogja berdatangan ke Embun Segoro. Kami memang sudah akan berencana untuk makan malam di homestay, serta juga tentunya melihat sunset. Mudah-mudahan sunsetnya nanti cukup cantik. Itu tampak tenda legendaris kami memang biasa membawa tenda. Lumayan setidaknya bisa untuk menyimpan makanan, tinggal kita tutup saja zipper tenda kita sehingga semut tidak masuk ke makanan kita. Tampak di ufuk barat, horizon mulai memerah. Pantulan warna jingga di air laut itu yang kami sangat suka. By the way, ombak laut selatan menjelang maghrib kian ganas. Namun kami lihat justru ada 4 orang pemancing yang menjelang maghrib ini baru mulai mencari ikan. Mungkin memang waktu yang paling tepat untuk mencari ikan di sini ya menjelang maghrib ini, tapi ya tetap hati-hati ya Pak. Pemandangan sunset saat itu dari homestay seperti ini ya tampak menjanjikan ya. Ombaknya makin sore makin kencang. Bergemuruh suaranya. Oh iya, tentang order makanan selama di homestay, karena saat itu kami akan makan malam bersama keluarga. Saran kami adalah siapkan sebelum kita ke homestay, karena homestay ini agak jauh dari jalan utama. Sulit untuk mencari dadakan di sekitar Embun Segoro ini. Atau pilihan lain ya sudah bawa makanan sendiri dari rumah. By the way, alhamdulillah sekali sunsetnya cukup cantik ya sore itu. Kami dapat senja yang kemerahan, golden dusk lah pokoknya. Menikmati senja yang cantik bersama keluarga besar tentunya sesuatu yang berharga. Sekali lagi bahwa pas banget menikmati sunset dari teras homestay Embun Segoro ini. Kembali ke hal order makan malam, ini adalah tempat kami melakukan pemesanan. Mereka melayani pesan antar di kawasan Pantai Krakal, Kukup hingga ke Buluk ini. Tentunya praktis dan harganya juga reasonable. Oke, hari sudah malam. Keluarga kami tidak stay di sini karena besok memang ada aktivitas, jadi kembali lagi ke rumah di Jogja. Hanya kami sekeluarga dan orang tua yang menginap di Embun Segoro ketika itu. Sebenarnya kalau mau menginap beramai-ramai sampai 20 orang juga muat sih. Kami ngeteh sampai jauh malam di teras ini sambil menikmati deru ombak yang tak henti berderum. Waktu subuh tiba, setelah sholat kami duduk-duduk lagi di teras ini sambil menikmati udara segar pagi itu. Mentari merah di ufuk timur terus naik melatar belakangi laut yang sedang surut. Pagi itu qadarullah agak mendung sehingga sunrise-nya tidak begitu maksimal. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi hal itu tidak menghalangi kami untuk turun ke pantai sekitar pukul 6 pagi lebih sedikit. Pantai Buluk masih sepi ketika itu. Lautnya sedang surut cukup jauh, tapi kondisi begini ada untungnya loh. Karena kita ternyata bisa berjalan kaki lewat pantai ini ke pantai sebelah, yaitu Pantai Mesra. Lewat sela-sela karang begini ya. Kalau sedang pasang celahnya akan tertutup air, jadi kita tidak bisa lewat sini. Nah, ini Pantai Mesranya. Di sini ternyata sudah cukup banyak pengunjung yang berjalan-jalan pagi.
Pulau yang terhubung dengan jembatan ke pantai itu adalah Pulau Jumpino, khas Pantai Kukup atau disebut juga Pantai Mesra. Agak mirip-mirip Tanah Lot di Bali ya. Walau tentunya Tanah Lot lebih besar dan lebih legendaris. Kami suka sekali melihat air yang bergemericik kembali ke laut ini. Kesannya damai aja gitu. Dan ternyata 11-12 dengan di Pantai Mbuluk yang kita lihat kemarin, kehidupan laut di sini juga ekosistemnya masih bagus sekali, masih sehat. Aneka ganggang, teritip, dan anemonnya masih sempurna lah. Tapi hati-hati dengan semacam bulu babi di sini karena tajam ya. Jadi mendingan tetap pakai alas kaki kalau sedang bermain-main di pantai sini. Ini juga lucu banget, kami nggak tahu pasti apa namanya, tapi ya masih bagus banget lah. Saking rapatnya ekosistem ganggang di sini tampak seperti lapangan rumput ya dari kejauhan. Oke, setelah cukup puas bermain-main di Pantai Mesra dan sebelum airnya agak pasang, kami kembali lagi ke Pantai Mbuluk. Di sini ternyata matahari sudah naik tinggi dan mataharinya sudah bersinar cerah ya. Bisa lah disebut late sunrise. Masih cukup cantik kok pemandangannya. Jadi dari homestay Embun Segoro ini kita juga bisa sebenarnya hunting sunrise. Oh iya, Embun Segoro tidak menyediakan sarapan ya. Jadi kami sarapan sendiri. Sisa makan malam kemarin, tapi nggak masalah sih karena ada kompor jadi bisa dihangatkan lagi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami sekeluarga yang memang senang sekali di pantai kemudian turun lagi. Jadi kalau dari tangga turun ke Pantai Mbuluk itu ya, kita melipir di sisi kirinya, di sisi cadasnya, kita akan tiba di yang kami sebut hidden gem-nya ya di sini. Seperti di video ini, pantainya sih tidak luas, tapi kami suka sekali di sini. Tersembunyi di balik dan sela-sela karang besar, pasirnya cukup lembut. Dan meski di video ini tidak kelihatan, tapi sekitar 30 meter ke depan itu ada barisan karang. Jadi laut di sini tuh relatif ombaknya terhalang, relatif lebih tenang gitu. Waktu itu hanya kami sekeluarga yang ada di sini, jadi seperti pantai pribadi gitu ya. Truly hidden gem, we like it. Oke, akhirnya tiba saat berkemas-kemas untuk meninggalkan homestay Embun Segoro. Pengelola homestay ternyata tidak ada di sini, jadi kami menelepon mereka, menanyakan check outnya gimana gitu. Prinsipnya sih homestay kita kunci saja, digembok, terus bisa kita tinggal saja. Saat itu Sabtu pagi menjelang siang, para pengunjung tampak mulai berdatangan ke Pantai Mbuluk ini. Langit cerah sempurna, sudah tak berawan, perfect untuk bermain-main di pantai. Pasti ada plus minusnya, tapi Embun Segoro dengan rate 700.000 saat itu menurut kami cukup sesuai lah. Apalagi karena kita bisa menginap di sini beramai-ramai. Saat ini kalau tidak salah rate-nya 1 juta per malam. Nah, begini kondisi pintu depannya saat kami tinggalkan. Goodbye for now, Embun Segoro.